وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan beberapa potongan-potongan kisah terkait dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai pembahasan kita pada beberapa kegiatan-kegiatan militer yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan Badar. Sudah berlalu pembahasan kita di peperangan Badar, peperangan di mana dimenangkan oleh kaum muslimin dan mendapatkan kerugian yang sangat besar dari pihak orang-orang kafir Quraisy. Nah, setelah selesai peperangan Badar, Nabi pun mengajak para sahabatnya untuk pulang kembali ke Madinah. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah sampai di Madinah. Terakhir pertemuan kita pada pekan yang lalu, di mana ada seorang jahiliyah yang bernama Umair bin Wahab sempat ngobrol dengan Safwan bin Umayyah. Mereka berdua merahasiakan suatu misi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu pembahasan ini, sedikit kita murajaah bahwa Umair bin Wahab ini enggan sebenarnya untuk pergi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, karena beliau ini terlalu banyak tanggungannya. Hutangnya banyak, anaknya masih kecil-kecil, kemudian keluarganya dan seterusnya. Akhirnya beliau pun enggan untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Muhammad serta membunuhnya. Karena kalau ada sesuatu apa-apa yang terjadi dengan Umair ini, siapa yang akan menghidupi keluarganya? Akhirnya datanglah Safwan bin Umayyah, karena Safwan bin Umayyah ini adalah seorang yang bangsawan di Madinah, di Mekah, orang bangsawan, kaya raya. Akhirnya dia pun berjanji bahwa semua tanggungan hidup keluarganya saya yang akan menanggungnya. Akhirnya Umair pun pergilah, ingin menuju Madinah. Tujuan utamanya adalah ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi singkat ceritanya, misi tersebut diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga gagallah misi tersebut. Bahkan Umair ini masuk ke dalam Islam. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pada kegiatan yang lainnya yang dilakukan oleh Nabi ketika pulang ke Madinah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah salah satu suku besar Yahudi. Kita tahu di Madinah itu ada 3 suku besar dari bangsa Yahudi. Yang pertama adalah Qainuqa, yang kemudian kedua adalah Nadir, dan yang ketiga Quraidah.
Yang paling kuat dari 3 suku tersebut adalah Bani Qainuqa ini. Dari segala aspek. Kekuatannya dari segala aspek. Bahkan suku Yahudi yang paling dekat tinggalnya dengan kota Madinah adalah Bani Qainuqa ini. Mereka memiliki komunitas yang tinggal di satu komplek perumahan khusus orang-orang Yahudi. Lalu kemudian tingkat keamanannya yang luar biasa. Temboknya tinggi, setinggi benteng yang tidak mungkin orang bisa melompatinya. Jadi mungkin ada di zaman ini ada perumahan yang luar biasa, tingkat keamanannya, satpamnya misalnya puluhan, 24 jam dan seterusnya. Kira-kira benteng yang kokoh dan kuat yang dimiliki oleh Bani Qainuqa ini kira-kira seperti itulah. Tidak mudah untuk ditembus. Makanya dengan begitu mereka sombong, angkuh kepada kaum muslimin, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi mereka ini termasuk suku yang banyak menghasilkan senjata-senjata perang. Mereka ini bisa membuat senjata-senjata perang, pedangnya, tombaknya, kemudian anak panahnya dan seterusnya. Artinya mereka ini memproduksi senjata-senjata perang yang canggih di zaman itu. Sehingga mudah sekali bagi mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini menurut mereka. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu contoh yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mulai panas, kebakaran jenggot, melihat kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin, terutama kemenangan yang begitu besar di peperangan Badar, ditambah lagi persatuan, persaudaraan kaum muslimin yang begitu hebat. Yang dulunya kaum muslimin antara Aus dan Khazraj ini tidak pernah ketemu, selalu berperang. Dan ini menimbulkan kecemburuan di mata orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pernah melihat kekompakan 2 suku besar penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj ini. Ini dulu nggak pernah ketemu ini, nggak pernah ngobrol bareng, nggak pernah ngopi bareng, nggak pernah jangankan berbicara, ngumpul-ngumpul. Ini enggak suatu hal pemandangan yang tidak pernah terlihat. Nah, pemandangan ini terlihat ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Bayangkan, ketika Nabi SAW berhijrah dengan para sahabat-sahabat muhajirin ke Madinah, terlihatlah pemandangan yang luar biasa ini, kekompakan persaudaraan yang dibangun oleh Nabi SAW antara muhajirin dengan Ansar dan antara 2 suku besar Ansar, yaitu Aus dan Khazraj. Ini pemandangan yang membuat panas, gelisah, galau orang-orang Yahudi melihat pemandangan ini. Makanya mereka ingin mengadu domba lagi Aus dan Khazraj ini. Gimana caranya mereka ini berperang lagi supaya kekuatan orang-orang Ansor melemah. Karena kalau udah perang saudara begini, muslim dengan muslim, Aus dan Khazraj berperang, ini kan secara otomatis mereka melemah. Inilah ingin dilakukan oleh tokoh-tokoh Yahudi. Mereka utuslah pengadu domba untuk kembali mengadu domba antara 2 suku besar ini. Sempat terpancing ketika itu, salah satu dari Aus berdiri, salah satu dari Khazraj berdiri. Mereka sudah saling caci maki, sudah beradu mulut dan seterusnya, sampai di antara mereka juga sudah ingin berdiri. Hampir-hampir terjadi ketika itu mereka sudah mengangkat senjata, tapi alhamdulillah Nabi SAW datang dan mendamaikan keduanya. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syaral muslimin, wahai segenap orang-orang muslim. Nabi tidak memanggil wahai Aus, wahai Khazraj, tidak. Tapi Nabi SAW memanggil kalimat persatuan. Apa itu kalimat persatuan? Kaum muslimin disatukan oleh Islam. Wahai kaum muslimin, kata Nabi SAW, abi da'wal jahiliyah wa ana baina azhurikum ba'da an hadakumullahu lil Islam. Apakah kalian saling menyeru kepada seruan jahiliyah? Kalian ini sudah masuk Islam. Kalian sudah mendapatkan hidayah Islam. Apakah kalian saling menyeru? Menyeru di sini ingin
menjelek-jelekkan suku ini menjelek-jelekkan suku ini dan seterusnya. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Apakah ini kalian lakukan padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Aku masih ada nih di tengah-tengah kalian. Padahal kalian sudah mendapatkan hidayah Islam. Wa akramakum bihi. Allah telah muliakan kalian dengan Islam. Wa qata'a bihi ankum amrul jahiliyah. Allah sudah putuskan hubungan kalian dengan jahiliyah. Kalian sudah mendapatkan hidayah Islam. Ini artinya sudah terputus perkara jahiliyah. Jangan lakukan lagi. Wastanqadakum bihi minal kufri wa allafa baina qulubikum. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah disatukan hati kalian. Sudah disatukan, sudah diikat dengan satu ikatan yang sama, yaitu agama Islam. Baik, para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah nasihat yang pendek singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk dua kubu yang hampir berperang. Ini kalau tercetus perang ini perang saudara yang luar biasa. Akhirnya datang Nabi sallam memberikan khutbah singkat tadi, nasihat singkat, baru kemudian mereka sadar bahwa apa yang terjadi ketika itu adalah bisikan syaitan. Bisikan setan yang ingin mengadu domba mereka melalui salah satu orang Yahudi yang diutus untuk mencetuskan peperangan yang dulu sudah ratusan tahun berlangsung. Jadi ini peperangan sudah turun menurun, sudah diwariskan dari kakek dan nenek moyang mereka. Nggak bisa, ini peperangan nggak bisa berhenti sebenarnya. Kapan berhenti peperangan itu? Ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mereka diadu domba, diingat saja masa lalu, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, setahun yang lalu. Itu kalau diingat-ingat masa itu bisa betul terpancing mereka. Bisa terpancing. Seperti kita lah di zaman ini misalnya ada suku A dengan suku B. Lalu kemudian sudah ratusan tahun ini tidak pernah berdamai, ratusan tahun. Lalu kemudian tiba-tiba dalam 2 tahun belakangan ini mereka bisa nyatu gitu, bisa ngobrol bareng. Ini kan suatu pemandangan yang tidak mungkin. Nah, masuklah pengadu domba. Suku ini diingatkan, kamu emang kalian tidak ingat apa? Apa kalian lupa dengan suku ini yang dulu membunuh nenek moyang kalian, yang begini mengambil harta kalian? Nanti pengadu domba ini datang lagi ke suku ini. Kok kalian bisa ketemu? Kok bisa duduk bareng kalian dengan ini? Apa kalian tidak ingat tuh? Suku ini pernah membunuh ayah kalian, pernah membunuh anak kalian, pernah merampas harta kalian. Bagaimana tidak mungkin mereka teringat lagi masa itu? Bangkitlah gejolak amarah yang menyebabkan dua suku ini ingin berdiri dan siap-siap berperang. Tapi kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan itu semua. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekesalan demi kekesalan yang terjadi pada orang-orang Yahudi melihat persatuan yang luar biasa pada diri kaum muslimin. Akhirnya orang-orang Yahudi ingin melanggar suatu perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Inilah kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Madinah supaya tidak terjadi gejolak rasis antara agama satu dengan agama yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain. Nabi SAW mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di Madinah antar agama, tokoh-tokoh antar agama. Nabi SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh dari Yahudi, tokoh-tokoh dari Nasrani, tokoh-tokoh yang orang Madinah asli tapi belum masuk Islam. Kemudian tokoh dari kaum muslimin. Ini dikumpulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka membuat satu kesepakatan perjanjian. Bagaimana caranya suku yang begitu banyak, agama yang begitu banyak di Madinah. Jangan mengira agama di Madinah itu cuma kaum muslimin. Tidak. Di zaman Nabi SAW datang, agama itu sudah berbagai macam jenis di dalamnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membuat satu aturan perjanjian yang dengan aturan tersebut seluruh penduduk Madinah hidup damai dan saling tolong menolong. Kalau ada musuh datang,
Karena Nabi SAW akan tahu betul orang-orang kafir Quraisy pasti akan menyerbu Madinah. Buktinya terjadi peperangan Badar. Buktinya lagi nanti akan terjadi peperangan Uhud. Nanti akan kita bahas peperangan Uhud. Ini kan peperangan yang terjadi di sekitar seputaran Madinah. Berarti Madinah Rasul sudah prediksi akan diserang. Karena basis kekuatan kaum muslimin itu ada di Madinah. Madinah pasti akan diserang dari berbagai macam penjuru. Makanya Nabi SAW mengumpulkan masyarakat Madinah, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin membahayakan kota Madinah, kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Ini bukan hanya urusan kaum muslimin, tapi urusan penduduk Madinah. Orang Yahudinya, orang Nasraninya, kemudian penduduk asli Madinah yang belum masuk Islam. Ini semuanya adalah urusan kita. Jadi kalau ada yang menyerang, jangan biarkan kaum muslimin saja yang diserang. Karena sejatinya mereka datang ke Madinah itu adalah menyerang Madinah. Dan Madinah ini adalah milik kita. Artinya Nabi SAW kalau bahasa kita sekarang ingin menumbuhkan NKRI yang sejati. Kalau sekarang kita begitulah. Bagaimana Nabi SAW mengajak penduduk Madinah cinta kepada kota Madinah. Kalau kita sekarang, bagaimana presiden kita tercinta mengajak seluruh masyarakat, lapisan masyarakat untuk cinta dengan NKRI ini. Jadi cinta NKRI ini sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditandatangan perjanjian-perjanjian itu oleh tokoh-tokoh masing-masing. Namanya Yahudi. Yahudi ini memang dikenal orang yang selalu mengingkari janji. Jangankan dengan kaum muslimin, dengan nabi mereka saja, dengan rasul yang diutus dari kalangan mereka saja mereka ingkari. Nabi, rasul diutus di tengah-tengah mereka perangi, mereka bunuh, mereka usir. Ini memang sifat dan wataknya orang Yahudi, memang buruk sekali. Sifat dan wataknya orang Yahudi. Nah, ketika Nabi SAW mencoba membuat piagam Madinah tadi, piagam Madinah itu sudah disepakati, lalu kemudian dari Bani Qainuqa tadi ini, suku besar dari tiga suku besar, salah satunya adalah Bani Qainuqa dari kalangan Yahudi, mereka melanggar perjanjian tersebut. Dan diinisiasi oleh gembongnya, pimpinannya yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Baik, Ka'ab bin Al-Ashraf ini semakin menjadi-jadi kesombongannya melihat apa yang ada pada suku mereka. Dijelaskan di dalam beberapa sejarah, mereka ini memiliki alat-alat perang yang canggih, lalu kemudian mereka memiliki prajurit-prajurit yang siap untuk berperang, disertai dengan senjata perang yang lengkap. Jumlah mereka kurang lebih 700. 700 ini adalah tentaranya, bukan masyarakat Bani Qainuqa yang tinggal di komplek itu, tidak. Kalau seluruhannya mungkin ribuan, tapi tentara yang siap untuk berperang ketika itu kira-kira kurang lebih 700 orang-orang. 700 orang. Wa kanu asja' Yahudil Madinah. Dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang paling kuatnya dari tiga suku besar tadi. Bani Qainuqa ini adalah suku Yahudi yang paling kuatnya. Wa kanu awwala man nakatha al-ahd wal mitsaq minal yahudi. Mereka inilah yang pertama sekali menghancurkan perjanjian yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan pihak mereka orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di peperangan Badar. Mulailah mereka kepanasan melihat kekuatan demi kekuatan yang terjalin pada diri kubu kaum muslimin. Lalu kemudian di dalam satu riwayat Abu Dawud menjelaskan, hadis ini sampai kepada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari peperangan Badar, di peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy mundur pulang lagi ke Mekah. Lalu kemudian orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa berkumpullah di suatu pasar. Jadi mereka memiliki pasar di Madinah itu.
pasar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tadi. Jadi yang datang ke sana, yang berjual beli di sana adalah kaum muslimin. Jadi mereka menyewa. Kalau kita mungkin sekarang mall lah ya. Mall itu di sekitar Madinah itu milik Yahudi kalau dulu. Terus yang berjualan di sana ya orang-orang kaum musliminnya nyewa gitu. Nyewa. Ada kios 1, kios 2. Nah, kemudian disewalah oleh kaum muslimin ketika itu. Nah, orang-orang Yahudinya ngumpul di mall-mall tersebut, di pasar-pasar tersebut. Qala, lalu kemudian Nabi SAW mengambil kesempatan ini. Nabi mengambil kesempatan karena melihat orang-orang Yahudi berkumpul. Kata Nabi, ya ma'syarul Yahudi, wahai segenap orang-orang Yahudi, aslimu qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisy. Islamlah kalian. Masuk Islamlah kalian, kata Nabi SAW. Nabi berdakwah kepada mereka. Karena Nabi sudah melihat kecongkakan, kesombongan yang dimiliki oleh orang Yahudi ini. Nabi tidak terpancing emosi. Nabi tidak ujuk-ujuk kemudian menyerang mereka. Tidak. Tapi dinasihati dulu. Datang Nabi secara baik-baik kepada pihak orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW menasihati mereka. Apa kata Nabi di antara nasihatnya? Kalian masuk Islamlah. Ikutlah dengan kami. Bertauhidlah kalian. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan sebelum terjadi apa yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Maksudnya peperangan Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, dipukul mundur tuh orang-orang Quraisy. Kalian masuk Islam dah sebelum terjadi apa yang terjadi pada orang-orang Quraisy. Apa jawaban mereka orang Yahudi? Ya Muhammad, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Wahai Muhammad, kamu jangan terperdaya dengan kekuatan kamu yang saat ini kamu miliki. Jangan terperdaya. Sesungguhnya kamu membunuh sekelompok orang yang mereka itu tidak punya keahlian berperang. Orang-orang kafir Quraisy itu yang kalian menang darinya. Ini orang-orang kafir Quraisy ini tidak lihai, tidak tahu cara berperang. Ya wajar kalian itu menang. Tapi kalau kami, orang Yahudi ini, kami ini orang cerdas, kami orang pintar. Persenjataan perang kami lengkap. Kami memiliki persenjataan perang yang saat itu yang paling canggih. Lalu kemudian innaka law qataltana la'arafta anna nahnun nas. Kalau kamu wahai Muhammad mencoba untuk memerangi kami akan tunjukkan kekuatan kami. Kami akan tampakkan kami ini adalah prajurit sejati. Wa annaka lam talqa mislana, dan kamu bisa kami pastikan tidak pernah bertemu dengan orang-orang seperti kami ini. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tadi itu, orang-orang Yahudi, satughlabun, kalian akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian akan dibangkitkan dan dimasukkan ke neraka jahannam. Disampaikan oleh Rasulullah ayat ini kepada orang Yahudi. Wahai orang-orang kafir, kalian akan dikalahkan. Kalian akan kalah dan kalian akan dibangkitkan ke neraka jahannam. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnaha mislaihim ra'yal 'ain. Lalu kemudian dilanjutkan lagi ayatnya, sesungguhnya dulu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada dua kelompok yang mereka saling bertemu. Lalu kemudian satu kelompoknya berperang di jalan Allah, yang satunya adalah mereka orang-orang yang kafir. Nah, siapa yang dimenangkan oleh Allah? Mereka-mereka yang berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Artinya sejarah tidak bisa dilupakan. Betapa banyak dua kubu besar yang mereka bertemu, berperang, yang selalu dimenangkan oleh Allah adalah mereka-mereka yang berperang, menegakkan kalimat la ilaha illallah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kemudian ayat ini kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebenarnya agak ragu-ragu. Tapi karena gengsi, karena sombongnya tadi yang menghantui, yang meliputi diri mereka, akhirnya mereka ini tetap bersikeras untuk merusak perjanjian yang sudah
dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambah lagi mereka melakukan sesuatu untuk memancing emosi dan kemarahan kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan ketika itu? Suatu ketika datanglah seorang muslimah dalam kondisi berbalut pakaian yang menutup aurat. Kaum muslimah pergi ke pasar, namanya pasar ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya muslimah yang berbalut rapi, tertutup aurat tadi dikerjain oleh salah seorang Yahudi yang pengrajin pembuat perhiasan begitu. Saya tidak tahu apa gitu bahasa kitanya, tapi kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan soil. Perajin apa namanya? Perajin kalau ada orang bikin perhiasan, kalau wanita itu diukir-ukir gitu nanti dibuat, bordir, permak dan seterusnya, mungkin begitulah. Pokoknya si wanita ini ingin memesan satu perhiasan lah, entahkah itu perhiasan yang dipakai di gelang, di tangannya, di lehernya, di pakaiannya. Artinya itulah yang ingin dilakukan oleh perempuan muslimah tadi ini. Ada salah satu perajin itu dari kalangan Yahudi tadi, dia ikat jilbabnya tadi, ujung jilbabnya tadi ini. Kemudian diikatlah suatu meja atau bangku begitu. Artinya kalau si wanita ini akan berdiri, ini ketarik, terbukalah auratnya si muslimah tadi ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh perajin tadi. Diikat sama dia ujung pakaian perempuan itu, lalu kemudian diikat lagi dengan sisi yang lain, dengan benda yang lain yang kokoh, yang kuat. Lalu kemudian tidak berapa lama si muslimah itu berdiri dari tempat duduknya, tersingkaplah auratnya, terbukalah aurat muslimah tadi, sehingga seorang muslimah ini teriak. Terdengarlah oleh salah seorang kaum muslimin, yang secara otomatis seorang muslim ini tadi dia mungkin emosinya memang karena melihat seorang muslimah dilecehkan. Siapa yang tidak emosi di saat itu menyaksikan seorang muslimah dilecehkan di tengah-tengah orang-orang Yahudi? Langsung seketika seorang muslim tadi ini lompat menyerang seorang perajin perhiasan tadi ini, lalu kemudian dibunuhlah si orang Yahudi tadi oleh seorang muslim ini tadi. Berkecamuklah, jadi riculah, jadi ramailah semuanya. Terjadi suatu keributan lah gara-gara hal yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Kita bacakan sedikit riwayatnya. Lalu kemudian terbukalah wajahnya, rambutnya si wanita muslimah tadi. Fa'abat, tidak terima si perempuan ini. Fa'amada as-sa'i ila tarfi saubiha, dan perbuatan itu sengaja dilakukan oleh si perajin tadi. Kecuali kalau memang mungkin keinjak atau apa. Ini enggak, benar-benar sengaja diikat dan supaya terlihat nih aurat si perempuan tersebut. Falamma qamat inkashafat, ketika berdiri si perempuan ini terbukalah auratnya. Fadahaku biha fasahat. Mereka ketika melihat aurat muslimah tadi terbuka, mereka tertawa terbahak-bahak. Ini kan pelecehan sekali, melecehkan seorang muslimah. Setelah terlihat terbuka, mungkin terlihat rambutnya, terlihat auratnya, lalu kemudian mereka dengan santainya mentertawai seorang muslimah tersebut. Fasahat, si perempuan ini menjerit, berteriak ketika itu. Fawasaba rajulun minal muslimin, ketika itu seorang laki-laki dari kaum muslimin langsung lompat di tengah-tengah orang-orang kafir Yahudi tadi dan membunuh siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Fashaddat al-yahudi 'ala al-muslim faqataluh, karena seorang muslim tadi lompat di tengah-tengah orang-orang kafir Yahudi tadi ini, lalu kemudian membunuh orang Yahudi tadi, dan orang-orang Yahudi yang ramai tadi ini tidak terima. Akhirnya dikeroyokinlah satu orang muslim tadi ini, dan seorang muslim ini pun juga ikut terbunuh. Jadi dua orang terbunuh sekaligus di peristiwa ini. Satu dari orang Yahudi, satu dari kaum muslimin. Nah, ternyata berita ini, informasi ini langsung terdengar oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Tentu Nabi tidak terima. Di sini inilah sebabnya
Dan ini terkandung hikmah yang besar di dalamnya. Hikmah yang besar, fadilah, karunia yang Allah berikan dari peristiwa ini. Sehingga akibat dari peristiwa ini Nabi SAW mengumpulkan kaum muslimin, kekuatan-kekuatan kaum muslimin untuk menyerang orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini. Karena sudah melanggar, sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran sudah terjadi. Terjadi pelanggaran A, B, datang Nabi secara baik-baik mengingatkan. Kalau kita mungkin dikasih SP dulu, 1, 2, 3. Oh, kalau ini udah keterlaluan ini. Ini sudah keterlaluan. Sudah sampai melakukan tindak pelecehan, ini sudah terlaluan. Bahkan sudah sampai menewaskan seorang muslim. Ini sudah keterlaluan. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan kekuatan kaum muslimin dan ketika itu bersiap-siap ingin menyerang komunitas tempat tinggalnya Bani Qainuqa yang tidak jauh dari kota Madinah. Lalu kemudian Nabi SAW menyiapkan pasukan-pasukan kaum muslimin dan mulailah Nabi SAW mengepung tembok. Tadi kita sudah jelaskan tembok yang dimiliki oleh Bani Qainuqa ini bukan tembok biasa. Tidak bisa langsung menyerang begitu saja kaum muslimin naik ke tembok, itu nggak bisa. Karena mudaratnya lebih besar. Kalau Nabi SAW memaksakan diri ini untuk menyerang tembok tersebut, pasti kerugiannya lebih besar. Mereka siap dari atas, tinggal panahin, tinggal lemparin tombak. Akhirnya Nabi SAW membuat strategi. Nabi SAW hanya sekedar mengepung saja. Tembok itu dikepung oleh Nabi SAW, terutama pintu gerbang keluar mereka ini, itu dijaga ketat oleh Nabi SAW. Berapa lama itu terjadi? Kurang lebih 15 hari, 15 malam. Nabi sengaja nginap di situ. Ya, akhirnya orang Yahudi juga risih dan gak bisa ngapa-ngapain. Masa iya hanya beraktivitas di dalam komplek itu saja? Padahal mereka butuh makan, mereka butuh minum, mereka butuh berdagang, mereka butuh berinteraksi. Artinya nggak bisa mereka hidup bertahan lama kalau hanya tinggal di komplek itu saja berlama-lamaan. Sampailah suatu ketika di hari yang ke-15 Nabi SAW masih tetap menjaga tembok tersebut. Artinya kalau mereka keluar untuk berperang, kaum muslimin siap berperang. Tapi Nabi SAW tidak ingin memulai itu. Nabi hanya berjaga saja, mengepung tembok orang-orang Yahudi tadi. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pemandangan itu dilihat oleh pihak lain di sini bukan orang Yahudi, tapi orang-orang munafiknya. Dia masuk Islam, dia bersama Nabi, dia salat bersama Nabi, dia ikut di sana. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini datang di hadapan Nabi SAW. Dia minta pada Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sudahlah, kasihan orang-orang Yahudi ini. Apa tidak mungkin kita bisa berdamai saja dengan mereka? Kita berdamai saja, kita panggil tokoh-tokoh mereka untuk bernegosiasi apa yang harus dilakukan. Kata Nabi, enggak. Ini sudah keterlaluan, enggak bisa ini. Pokoknya kita akan melihat sejauh mana kekuatan mereka yang selama ini mereka bangga-banggakan, yang selama ini mereka sombongkan. Mereka memiliki senjata, mereka memiliki prajurit. Ini yang selama ini mereka sombongkan. Kami mau lihat itu. Kami mau buktikan itu, kata Nabi SAW. Akhirnya selesai negosiasi pertama. Besok datang lagi Abdullah bin Ubay bin Salul menggoda Nabi, merayu Nabi. Udahlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kita tinggalkan saja ini. Kita islah saja, kita berdamai saja, kata Nabi. Enggak. Pokoknya kita ingin berperang dengan mereka. Lalu kemudian terjadi lagi negosiasi, demi negosiasi, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun membebaskan mereka, tapi dengan syarat. Kita tidak akan berperang, kita berdamai saja, kita genjatan senjata, kita tidak usah bertumpahan darah di kota Madinah ini. Tapi satu permintaan saya, kata Nabi SAW, mereka harus meninggalkan kota Madinah. Artinya mereka harus diusir, jangan tinggal lagi di Madinah, cari tempat lain.
Lalu kemudian perjanjian itu pun disetujui oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini apa kalau bahasa kita? Hebat di mulut. Apa namanya? Gertakannya hebat gitu. Tapi ketika diserang, belum diserang ini, Nabi hanya menunjukkan kekuatannya dan mengepung orang benteng-benteng Yahudi ini, mereka udah ciut dulu gitu. Sama sekali nggak ada di antara mereka yang berani keluar, nggak ada. Tapi tadinya sebelum terjadi pengepungan ini luar biasa sombongnya di hadapan Nabi SAW, di hadapan kaum muslimin. Mereka mengatakan kami memiliki senjata, kami memiliki tentara yang hebat. Kalian tidak akan mungkin menang kalau berperang dengan kami. Kalian tidak tahu kekuatan kami. Jangan samakan kami dengan orang-orang kafir Quraisy itu. Orang-orang Quraisy itu tidak bisa berperang. Padahal mereka tahu betul orang-orang Quraisy ini bukan orang-orang biasa. Yang mati di peperangan Badar itu tokoh-tokoh besarnya. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang mati di peperangan Badar itu tokoh-tokoh besarnya, orang-orang hebatnya. Kalau kita mungkin bintang-bintang 5-nya. Ini tentara-tentara berbintang-bintang semua itu orang-orang Quraisy itu yang meninggal itu. Mereka tahu betul orang Yahudi itu. Tapi mereka ingin melemahkan semangat, melemahkan mental kaum muslimin. Tapi itu tidak pengaruh pada diri kaum muslimin. Mereka ingin supaya kaum muslimin kenalah mentalnya. Ternyata mental kaum muslimin tidak seperti apa yang mereka kira. Akhirnya mereka pun menyerah dan meninggalkan benteng yang begitu kokoh tadi. Kemudian harta-harta mereka, rumah-rumah mereka tinggalkan dan mereka diusir oleh Nabi SAW. Kalau mereka tidak mau, ya berarti ayo berperang. Kalau berperang, mereka sudah mengira dan sudah memprediksi mereka kalah. Artinya kalau dilanjutkan peperangan, 2 kerugian yang mereka dapatkan. Kalau mereka menyerah, hanya 1 kerugian yang mereka dapatkan. 2 kerugian kalau berperang, tentu mereka akan ada yang terluka, ada yang mati. Ini kan kerugian besar. Kerugian kedua, harta tetap diambil oleh kaum muslimin karena menjadi harta rampasan perang. Halal bagi kaum muslimin. Tapi kalau mereka menyerah, artinya mereka tidak ingin terjadi perkecamukan perang, berarti kan 1 saja kerugian itu, yaitu harta yang mereka selama ini dapati, kuasai di Madinah, mereka tinggalkan. Mereka terusir dari Madinah. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu peristiwa yang lainnya yang terjadi disebut dengan perang tepung makanan. Jadi ada perang itu sebenarnya tidak sampai terjadi juga di peperangan. Suatu ketika selesai ini masalah Bani Qainuqa yang tadi sudah terusir. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ingin mengumpulkan kekuatan lagi. Tapi kali ini kekuatan tersebut tidak hanya dari kalangan Yahudi saja, tapi mereka bekerja sama, berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy. Datanglah beberapa tentara-tentara orang kafir Quraisy yang menyimpan dendam begitu besar kepada kaum muslimin karena kekalahan mereka di perang Badar ini. Mereka punya dendam yang begitu hebat. Lalu kemudian Safwan bin Umayyah ini pengganti ayahnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini tokoh besarnya. Umayyah bin Khalaf ini mati di peperangan Badar. Nah, tentu anaknya Safwan ini tidak terima. Safwan lah menggantikan kedudukan ayahnya tadi. Berarti dia ini bukan orang sembarangan, Safwan ini. Safwan bertemulah dengan orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang munafiknya. Berkumpul tiga kelompok besar ini yang kebenciannya terhadap kaum muslimin luar biasa. Pertama orang Quraisy, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga adalah orang-orang munafik. Kenapa 3 kelompok ini bahaya sekali? Pertama, orang-orang Quraisy punya dendam yang besar. Orang-orang Yahudi juga punya dendam yang besar karena mereka terusir dari Madinah. Orang-orang munafik juga punya dendam secara tersembunyi karena kedatangan Nabi dan kaum muslimin itu seakan-akan ingin menguasai Madinah. Kami ini kan penduduk asli Madinah. Kami ini orang lokalnya.
Kenapa tiba-tiba ada pendatang baru saja setahun 2 tahun tiba-tiba sudah menjadi pemimpin di kota kami ini. Tapi kami nggak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa ya terpaksalah akhirnya kami ikut dengan kaum muslimin. Ini yang disebut dengan munafik tadi ini. 3 kelompok besar ini kumpul. Setelah mereka kumpul, menjalin persekongkolan, membuat satu kesepakatan untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian mereka tahu betul ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Mereka takut juga sebenarnya dengan kaum muslimin ini. Mereka tahu betul ini adalah tindakan yang sangat berbahaya sekali apa yang kita lakukan ini, kumpul-kumpul kayak gini nih. Memang ngumpulnya enggak dalam kondisi ramai, enggak. Hanya tokoh-tokoh besarnya saja yang ngumpul ketika itu. Datanglah Abu Sufyan ini tokoh besarnya juga dari kalangan Quraisy, ingin mengumpulkan kekuatan-kekuatan. Dia datang ke Madinah, itu sengaja datang ke Madinah tanpa diketahui oleh kaum muslimin. Dia datang ke pembesar Yahudi ini, datang ke pembesar Yahudi sana. Di antara orang Yahudi yang dia datangi adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini tokoh Yahudi. Dia ketok pintunya, lalu kemudian dia izin untuk masuk. Apa kata Huyai bin Akhtab? Enggak, saya enggak mau bukain pintu. Khawatir kalau ini tahu, kaum muslimin tahu Anda datang, Abu Sufyan datang ke rumah saya enggak aman. Artinya ini risiko sekali ini. Jadi kesepakatan, perjanjian yang ingin mereka jalin, ini akan membahayakan orang-orang Yahudi. Makanya Huyai bin Akhtab, walaupun dia tokoh besar di Yahudi, dia nggak mau terima kedatangan utusan daripada orang Quraisy ini tadi. Karena khawatir kalau ini ketahuan, bahaya sekali. Akhirnya Huyai bin Akhtab tidak mau bukain pintu. Kedatangannya ditolak. Lalu kemudian dia pun pindah kepada tokoh yang lainnya yang bernama Salam bin Al-Mashkam. Ini juga tokoh dari suku Nadir. Suku Yahudi tadi kita ada 3, Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. Nah, kepala suku dari Nadir ini adalah Salam tadi ini. Dia datang kepada Salam, kemudian dia ketok pintu, izin, ingin bernegosiasi, ingin menjalin suatu kesepakatan. Lalu kemudian diterimalah baik-baik oleh Salam tadi. Diterima, kemudian sambil mereka nongkrong-nongkrong, kalau kita mungkin sambil ngopi, kalau mereka sambil minum khamar. Sambil minum khamar diceritakan. Faqara'aha wa saqahul khamar. Lalu kemudian dihidangkanlah khamar. Sambil mereka ngobrol-ngobrol untuk merencanakan penyerangan terhadap Nabi dan para sahabat-sahabat sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah selesai ini pertemuannya, sudah ketemu titik yang disepakati, akhirnya pasukan Abu Sufyan tadi ingin pulang ke Mekah menyampaikan informasi bahwa kita akan berkoalisi dengan orang Yahudi untuk memukul mundur dan memerangi Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Ketika pulang, mereka mampirlah di suatu kebun. Kebun itu dimiliki oleh kaum muslimin. Ada 2 orang kaum muslimin di sana. Mereka sudahlah numpang. Kalau kita mungkin di rest area itu, dia numpang di area itu, beristirahat di area kebun korma itu, milik kedua orang kaum muslimin. Dan 2 orang kaum muslimin itu sedang ada di kebun itu. Sudah numpang mereka beristirahat, kaum muslimin yang 2 orang itu mereka bunuh. Di sini memancing lagi emosi kaum muslimin, kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena 2 orang kaum muslimin tidak tahu apa-apa, tidak ngapa-ngapain, tidak nyolek mereka, tidak mencoba untuk mengambil harta mereka. Orang mereka sedang berkebun kok. Kemudian 2 orang ini ditangkap oleh mereka dan dibunuh. 2 orang kaum muslimin. Terdengar lagilah kabar ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu bersegera membuat pasukan dadakan untuk menyerang pasukan Abu Sufyan ini yang datang dari Mekah tadi. Nah, pasukan Abu Sufyan ini ternyata tidak datang dengan tangan kosong. Mereka juga membawa harta yang mereka perdagangkan. Di antara harta yang mereka perdagangkan itu adalah tepung makanan, tepung gandum. Nah, itulah yang mereka bawa.
Mungkin karena keberatan kalau ini terus-terus dibawa, dipikul oleh kuda mereka, oleh onta mereka, nanti perjalanannya lambat. Nanti mereka akan ketangkap sama kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Ketika itu mereka turunin semua tepung-tepung itu. Pokoknya beban-beban yang mereka akan perdagangkan, itu semuanya mereka lemparkan. Supaya jalan onta, jalan kuda mereka lebih cepat. Ketika itu mereka tinggalkanlah tepung-tepung ini, sehingga peperangan itu disebut dengan peperangan tepung. Peperangan tepung disebut ini bahasa Arabnya as-sawiq. Sawiq itu ya tepung tadi. Kenapa disebut dengan peperangan tepung? Karena tepung-tepung miliknya orang kafir Quraisy tadi ditinggalkan oleh mereka karena mereka ingin menyelamatkan diri mereka, lari dalam kondisi ketakutan, terbirit-birit lari untuk menyelamatkan diri mereka. Tapi mereka bikin onar sebenarnya. Mereka juga yang bikin ulah. Mereka datang numpang, lalu kemudian setelah itu mereka bunuh kaum muslimin. Siapa yang tidak emosi mendengarkan informasi ini? Akhirnya Nabi buat tadi suatu pasukan dadakan dan menyerang orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini. Baik para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, ada satu peperangan lainnya atau kegiatan lain yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebenarnya kegiatan demi kegiatan ini untuk melatih ketangkasan berperang sahabat-sahabat Nabi. Karena beberapa tadi yang kita ceritakan tentang kegiatan-kegiatan itu sebenarnya tidak terjadi, peperangan itu enggak terjadi. Seperti pengepungan di Bani Qainuqa, peperangan tidak terjadi. Seperti Nabi SAW mengejar orang-orang kafir Quraisy yang membunuh 2 orang kaum muslimin, sehingga mereka pun melemparkan harta bawaan mereka, perdagangan mereka, tidak juga terjadi peperangan. Nah, ada satu peristiwa yang lainnya, namanya disebut dengan perang Dzu Amar. Peperangan Dzu Amar. Jadi Dzu Amar ini ada satu suku yang disebut dengan suku Sa'labah. Suku Sa'labah ini juga suku yang termasuk suku yang kuat, yang tidak jauh dari kota Madinah, ada di pojokan di ujung kota Madinah. Mereka membuat pasukan untuk menyerang kaum muslimin, untuk nakut-nakutin juga. Ini sudah kesekian kalinya nih, udah yang keberapa kalinya satu kelompok yang ingin menakut-nakuti kaum muslimin, ingin mempengaruhi mental kaum muslimin. Mereka pun membuat kekuatan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja didatangin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekitar 450 pasukan yang disiapkan oleh Nabi. Enggak banyak-banyak. 450 pasukan disiapkan oleh Nabi untuk bertemu dengan suku Sa'labah tadi ini. Datang Nabi SAW, lalu kemudian ketika itu didapati ada seorang laki-laki yang bernama Jubar. Jubar ini tokohnya dari Sa'labah tadi. Fa'adkhala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dipanggillah Jubar tadi dan didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jubar, kamu ngapain sih ingin memerangi kami? Lalu kemudian Nabi SAW menyadarkan dia, memberikan nasihat. Lalu kemudian diajaklah untuk masuk Islam, didakwai oleh Nabi. Artinya Nabi SAW ini dalam beberapa perkara yang kata orang Islam ini tersebar karena peperangan, itu bohong. Kaum muslimin menang dan tersebar luas itu karena kekerasan, bohong. Itu hanya tuduhan-tuduhan. Lihat, Nabi SAW datang dengan 450 pasukan. Tapi apakah Nabi SAW langsung menyerang? Apakah Nabi SAW langsung menyerbu? Kemudian dalam kondisi mereka belum siap, mereka dalam kondisi tidur, mereka dalam kondisi bersama keluarga, tiba-tiba kaum muslimin menggerebek rumah mereka, membunuh mereka. Tidak akan kita dapatkan riwayat itu. Bahkan Nabi SAW ketika sampai di Bani Sa'labah, Nabi SAW bernegosiasi dulu dengan pembesarnya. Mana pembesarnya? Datanglah Jubar. Jubar didakwai oleh Nabi SAW, dinasehati oleh Nabi. Pada akhirnya Nabi SAW pun mengajak dia untuk masuk Islam. Masuk Islamlah. Lalu kemudian singkat ceritanya, si Jubar tadi ini pun
ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam agama Islam. Tapi sebagian orang-orang dari sukunya tadi ini enggan untuk masuk Islam, akhirnya mereka lari dan mereka pun meninggalkan kota Madinah. Kota Madinah sudah mulai banyak titik-titik yang dikuasai oleh kaum muslimin. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini tokoh besarnya. Dia ini rumahnya ini temboknya berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Keamanannya itu kalau bahasa kita, keamanan Ka'ab bin Al-Ashraf ini berlapis-lapis luar biasa. Nah, inilah satu di antara sekian banyaknya tokoh Yahudi yang berpengaruh, dan pengaruhnya itu sangat signifikan sekali terhadap kaum muslimin. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membunuh, yang bisa membunuh, yang berani membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ini? Ketika itu tidak satu dua orang, beberapa orang angkat tangan. Kami ya Rasulullah. Kami ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Disebutkan di dalam riwayat itu diceritakan di antara yang siap menerima tawaran Nabi sallallahu adalah Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bashar, Abu Nailah, kemudian Al-Harith bin Aus, Abu Abbas, bukan Abbas tapi Abu Abbas. Ada sekitar 5 orang. Yang mereka ingin bunuh ini adalah Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ini saking kayanya luar biasa, dan beliau ini orang baik. Maksudnya dia punya jasa besar kepada orang-orang Arab di Madinah itu. Jadi kalau ditawarkan untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ini, mungkin orang-orang Arab asli Madinah itu nggak bakalan tega walaupun dia seorang muslim. Karena dia ini tercatat memang orang yang baik. Baik maksudnya suka nyantunin, suka berbagi, suka memberi, orangnya Ka'ab bin Ashraf. Tapi Ka'ab bin Ashraf ini penjahat besar jika dibandingkan dengan kaum muslimin. Ini penjahat. Dia inilah yang dulu mengadu domba. Dia inilah yang merampas harta orang-orang Madinah tanpa disadari oleh orang-orang Madinah. Jadi orang Madinah itu kalau mau berdagang, mau buka usaha, dimodalin sama Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Tapi kayak kalau bahasa kita, lintah darat apa? Itu bahasa kasarnya rentenir ya. Rentenir. Ini rentenirnya luar biasa. Dia kasih modal, nggak bisa bayar nanti, kebun orang disitanya. Kebun orang Madinah itu akhirnya milik orang Yahudi. Kenapa? Karena nggak mampu bayar hutang tadi. Jadi dari segi kebaikan itu yang sebenarnya diceritakan oleh orang-orang Madinah ini. Nah, setelah kemarahan kaum muslimin yang luar biasa kepada Ka'ab bin Al-Ashraf ini sudah menjalin secara diam-diam dengan orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Ini kan sudah melanggar perjanjian yang luar biasa ini. Harusnya mereka menjaga kota Madinah jangan sampai orang-orang datang ke Madinah untuk menyerang. Mereka yang malah mengundang orang-orang kafir Quraisy dan mencari titik celah kelemahan kaum muslimin, kapan kaum muslimin ini bisa diperangi, kapan waktunya. Itu yang ingin dibuat oleh Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini kan berarti bahaya sekali nih keberadaan Ka'ab bin Ashraf ini. Dia ini kalau bisa dikatakan musuh dalam selimut gitu. Tinggalnya di Madinah, tapi dia membuka pintu lebar-lebar orang-orang luar Madinah untuk masuk menyerang penduduk Madinah. Ini kan bahaya Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Makanya Nabi SAW tidak bisa ampuni Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Nggak bisa dimaafkan oleh Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang berani membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Tapi mereka juga sadar betul kaum muslimin ini nggak bakal mungkin membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Pertama memang beliau ini kuat, jagoan. Yang kedua, keamanannya itu berlapis-lapis. Lalu kemudian salah satu dari sahabat yang bersedia tadi,
minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, boleh enggak kami membuat satu skenario lah untuk bisa membunuh Ka'ab ini? Kata Nabi bertanya, apa skenario itu? Apa strategi yang ingin kamu lakukan? Kata Muhammad bin Maslamah, namanya sama Muhammad juga. Kata Muhammad bin Maslamah, begini ya Rasulullah. Jadi kami itu pura-pura benci dengan Anda. Boleh enggak kami pura-pura benci? Ini kan sebenarnya kan enggak boleh kan ya? Benci kepada Rasulullah, benci kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah masuk Islam. Nah, ini kami minta izin dulu nih. Kami bikin skenario ini, boleh enggak? Akhirnya coba ceritakan seperti apa itu. Begini ya Rasulullah, saya akan datang kepada Ka'ab bin al-Ashraf dalam kondisi seakan-akan saya benci. Walaupun Ka'ab bin al-Ashraf tahu saya muslim, tapi keislaman saya ini seakan-akan terpaksa. Terus bagaimana? Nanti ketika itu saya bertemu dengan Ka'ab bin al-Ashraf, kami menjalin hubungan baik, seakan-akan kedatangan saya bertemu dengan Ka'ab itu bagaimana caranya untuk menyerang kaum muslimin. Tidak ada masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan lakukan. Akhirnya mulailah dilancarkan strategi ini tadi. Datanglah Muhammad bin Maslamah ke Ka'ab bin al-Ashraf, datang dengan bernegosiasi, ketemu, kemudian dia menceritakan hal-hal yang buruk tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Wahai Ka'ab, saya ini benci banget dengan Muhammad itu. Kenapa, kata Ka'ab? Bukannya kamu sudah masuk Islam? Bukankah kamu sudah berada di kubu Muhammad? Iya. Tapi saya terpaksa. Saya melihat kaum muslim ini semakin kuat. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya ikut juga lah masuk Islam. Kata si Muhammad bin Maslamah tadi ini. Kenapa kamu sebenci itu? Karena semakin hari dia sudah semakin menguasai Madinah ini. Dan kami khawatir, penduduk Madinah kami khawatir dengan kekuatan kaum muslimin tadi ini menyusahkan kami, merepotkan keluarga kami, merepotkan usaha kami. Kok begitu? Iya, karena nanti ini kan orang-orang kafir Quraisy pasti akan menyerang kami di Madinah. Habislah kami, hancurlah ke keluarga-keluarga kami. Ini yang saya khawatirkan, ini yang saya tidak suka dengan Muhammad ini. Kata Muhammad bin Maslamah tadi, ya ini tidak akan mungkin berlangsung dalam waktu dekat. Kata Ka'ab bin al-Ashraf, ini benar, analisa Anda ini benar. Apa yang sudah Anda pikirkan ini benar, ini kan terjadi. Anda tidak akan mungkin hidup tenang di Madinah ini, tidak akan bahagia kalau bersama Muhammad itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Muhammad bin Maslamah kepada Ka'ab bin al-Ashraf, seakan-akan ya kayak konsultasi gitulah kepada orang Yahudi ini. Kata Ka'ab bin al-Ashraf datang, aduh saya juga nggak bisa ya. Kalau begitu berikanlah saya modal. Kata Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini kan penduduk Madinah asli. Kalau dia ingin membuat satu perkara, modalnya nggak ada. Akhirnya cobalah pinjamkan saya. Dengan itu nanti saya akan mengumpulkan kekuatan-kekuatan. Berikan saya modal. Namanya orang Yahudi yang sama-sama memiliki kepentingan yang sama, tapi dia tetap saja tidak mau rugi. Itulah orang Yahudi. Kepentingannya sama, untuk memusuhi, sama-sama memusuhi Muhammad, sama-sama ingin membunuh Muhammad, tapi tetap dia dalam hal ini nggak mau rugi. Ketika itu baik, berapa kamu butuh modal? Silakan berikan saya beberapa makanan-makanan, beberapa gandum-gandum. Nah, dengan itu nanti saya akan mempengaruhi beberapa orang untuk memusuhi Muhammad. Artinya nyogok lah kalau bahasa kita. Nanti baik, saya akan berikan itu, tapi apa dulu jaminannya? Masih sempat-sempatnya orang Yahudi begitu, padahal sama-sama punya kepentingan gitu. Jaminannya apa? Kata Muhammad bin Maslamah, waduh, apa ya? Saya nggak punya apa-apa nih. Apa yang saya mau jadi jaminkan? Kata si Ka'ab bin al-Ashraf tadi, ya udah wanita-wanita yang kamu punya lah. Entahkah istrimu, entah anak perempuanmu, entah siapalah perempuan-perempuan yang kamu titipkanlah di rumah saya ini sebagai jaminannya. Kata Muhammad bin Maslamah ngeles lagi,
Apa kata orang nanti? Kami ini kan ras kami nggak sesuai lah dengan kamu. Kami ini kan orang biasa-biasa nih. Sedangkan kamu orang Yahudi, tingkatannya kan tinggi. Apa kamu tidak malu ketika serumah dengan wanita-wanita dari orang-orang biasa seperti kami? Oh iya juga ya. Akhirnya oh iya juga ya. Sebenarnya dibodoh-bodohin juga akhirnya Ka'ab bin Al-Ashraf tadi ini oleh Muhammad bin Maslamah. Tapi karena Yahudi nggak mau rugi juga. Ya kalau memang tidak ada perempuan-perempuan yang sekelas dengan kami, yang sebangsawan dengan kami, ya laki-laki lah dari kalangan laki-laki. Dari anak-anakmu, dari siapalah laki-laki yang mungkin itu bisa menjadi jaminannya nanti. Dia bisa bantu-bantu di rumah ini, dia bisa kerja, bisa ngepel, bisa apalah. Sebagai jaminannya terhadap pinjaman kamu ini. Kata Muhammad bin Maslamah, kami juga nggak punya kalau hal-hal yang seperti ini. Gimana? Akhirnya disinilah kesempatan Muhammad bin Maslamah. Saya nggak punya apa-apa kecuali senjata pedang, tombak, kecuali itu. Ya udahlah, nggak ada masalah. Nanti bawa ya, bawa. Ini kesempatan sebenarnya. Senjata inilah yang akan digunakan nanti untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf tadi. Ini kepintaran Muhammad bin Maslamah tadi. Karena kalau ujuk-ujuk bawa senjata, nggak mungkin. Karena keamanan yang begitu berlapis, ini Muhammad bin Maslamah mau masuk gerbang pertama saja udah diperiksa dulu. Kalau kita bahasa kita sekarang, lihat ada nggak bawa senjata? Diperiksa, nggak mungkin bisa membawa senjata. Masuk ke rumahnya Ka'ab bin Al-Ashraf tadi. Makanya yang ada cuma senjata yang ada. Gimana? Ya udah nanti kamu bawa ya. Gak berapa lama karena tadi ada 5 orang, Abu Nailah juga datang. Abu Nailah persis seperti Muhammad bin Maslamah ini juga. Saya tidak perlulah ceritakan lagi karena kisahnya hampir mirip dengan Muhammad bin Maslamah. Abu Nailah ini diizinkan masuk. Dan begitu juga sebelumnya Muhammad bin Maslamah ini diizinkan masuk karena mereka ini sudah dianggap saudara lah. Mereka sudah saling bersaudara. Datang orang kedua namanya Abu Nailah. Abu Nailah ini adalah orang yang satu susuan sama Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Jadi sama-sama saudara sesusuan lah. Tapi Abu Nailah ini juga sudah masuk Islam. Membuat skenario yang sama, meminjam sesuatu yang bisa dipinjamkan untuk mempengaruhi orang-orang memusuhi Nabi, tapi tidak punya jaminan, akhirnya dijaminkan senjata tadi. Baik para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya masih ada beberapa potongan lagi. Tapi karena waktu yang membatasi kita cukupkanlah dulu. Jadi terpotong dulu kisah Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, gembongnya orang Yahudi ini. Dia dibunuh oleh Nabi bukan Nabi SAW, tapi beberapa orang yang tadi itu membuat skenario. Tapi skenario ini memang atas dasar izin dari Nabi SAW. Artinya mereka ini tidak ujuk-ujuk berbohong begitu saja. Ustaz, apakah mereka tidak berdosa? Mereka itu berbohong? Tidak. Di dalam peperangan berbohong ini dibolehkan. Jadi ada 3 keadaan di mana kita boleh untuk berbohong. Ada 3 keadaan. Salah satunya adalah ketika bersiasat seperti ini untuk mengalahkan musuh. Boleh berbohong. Jadi misalnya tentara panglima perang tiba-tiba di depan media, kalau sekarang ini kalau kita media, panglima perang mengatakan kami akan serang suku A itu, kami akan serang kelompok A itu, misalnya begitu. Kami sudah menyiapkan kekuatan sekitar 2 juta prajurit, padahal cuma ada 2.000. Tapi di media dia bilang 2 juta prajurit sudah kami siapkan. Bohong atau tidak bohong dia nih? Bohong. Tapi boleh atau tidak boleh? Boleh. Dalam peperangan boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian, wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.